memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus buat kebanggaan gereja kita, anak-anak sekolah minggu, generasi masa depan gereja. Pada kegiatan Jambore anak sekolah minggu Distrik 7 Samosir pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Efesus pasal 6 ayat 4 dan Ulangan 6 ayat 7. Demikian bunyinya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nasihat kepada anak-anak diawali dari ketokohan seorang ayah. Nasihat itu harus didasarkan dari keteladanan seorang ayah. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Justru mendidik itu, tugas dan tanggung jawab mendidik, baik dari segi spiritualitas, pendidikan anak diawali dari kehidupan seorang bapak. Inilah tugas yang paling utama dari seorang bapak. Sekalipun dalam kenyataannya seringkali kita lihat secara realitas, pendidikan anak justru berada pada tanggung jawab seorang ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan, sesungguhnya adalah hai bapak-bapak. Sekalipun yang bapak-bapak di sini mungkin terbatas dengan beberapa kawan sahabat ini. Tugas dan tanggung jawab mendidik anak tidak hanya diletakkan pada gereja, tidak hanya diletakkan pada guru sekolah minggu, tidak diletakkan dalam dunia pendidikan secara formal, tapi justru adalah keluarga yang mana imam itu adalah bapak. Angkat tangan yang bangga dengan orang tua. Waduh, luar biasa. Siapa tadi diberangkatkan orang tuanya berangkat dari rumah? Ada yang tidak diberangkatkan oleh orang tua tadi? Ada? Ada ya? Ada pura-pura takut? Enggak? Oke. Nah, saudara-saudari, tanggung jawab ini sekalipun dikatakan kepada bapak-bapak, kita sebagai gereja juga yang kita lihat secara institusi maupun dalam bidang pelayanan mengutamakan, memprioritaskan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Generasi muda, generasi masa depan gereja ada pada anak sekolah minggu, ada pada dunia kehidupan remaja. Itu sebabnya gereja yang hidup adalah memberikan sepenuh hati pelayanan kepada anak-anak. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya
gereja mengutamakan, memprioritaskan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah pelit dalam pelayanan kepada anak-anak. Banyak kadang terjadi tantangan. Kenapa harus sekolah minggu? Banyak pengeluaran kalau pelayanan dengan sekolah minggu. Tidak ada uang masuk dari pelayanan sekolah minggu. Memang anak-anak sekolah minggu harus yang diutamakan. Karena dengan sendirinya bila anak sekolah minggu sudah menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak gereja HKBP, maka dia sendiri yang menunjukkan kepribadiannya dan mencintai HKBP seutuhnya, dan dia tidak akan lari dan tersesat. Itu terletak pada ketokohan sang bapak, sang gereja tadi. Tentu bagaimana kita meneladani, harus ada perjumpaan orang tua kepada Tuhan yang pemurah hati. Harus ada hubungan relasi yang baik secara spiritualitas. Itu sebabnya kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Perintah kata jangan berarti adalah sesuatu yang harus kita lihat dengan teliti. Anak yang dididik dengan penuh amarah, maka anak menjadi pecundang dan pengecut. Anak yang dididik dengan penuh semangat dan sukacita, maka dia menunjukkan pribadi yang hebat. Dia pasti menunjukkan pribadi-pribadi yang unggul, menunjukkan pribadi-pribadi yang justru taat akan Tuhan. Itu sebabnya jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Guru-guru sekolah minggu juga demikian. Ajarlah anak-anak sekolah minggu dengan penuh tanggung jawab iman kepada Tuhan, bukan dengan sebagai sosok yang ditakuti, bukan sebagai sosok yang dihindari, tapi rangkullah dia, sehingga anak sekolah minggu rasa hangat, sejuk, aman, nyaman ketika datang sekolah minggu. Tapi ketika ada anak sekolah minggu mengatakan, "Ma, tak usah saya pergi ke sekolah minggu." Kenapa? Saya takut melihat kakak itu. Gak mau aku kalau kakak itu di situ. Berarti pendidikan justru merusak karakter. Figur itu, ketokohan itu, dan justru keteladanan menjadi pengikat, magnet bagi anak sekolah minggu untuk selalu semangat. Harus selalu dengan penuh gairah, penuh semangat, penuh sukacita, bukan pada amarah dengan kedagingan itu sendiri. Ini adalah larangan untuk kita pelayan-pelayan. Sekalipun kata Bapa yang dimaksud, tapi justru makna itu ada pada kita bersama. Jangan sekali-kali bangkitkan amarah di hati anak-anak. Seringkali orang tua memprovokasi anaknya sendiri. Seringkali orang tua merusak mindset anak sendiri karena orang tua berpikir bagaimana supaya pikirannya ada pada pikiran anak-anak. John F. Kennedy mengatakan, anak adalah pesan yang harus kita sampaikan ke masa yang tidak kita jalani. Anak adalah pesan yang kita sampaikan ke masa yang tidak kita jalani. Apa maksud dari John F. Kennedy? Supaya dengan sendirinya meletakkan dasar itu kepada anak-anakku, meletakkan kasih itu, pengajaran itu dengan sungguh-sungguh
dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, bukan menjadi beban. Jangan mengajar anak dengan beban. Jangan menuntut anak dengan beban. Tapi mengajar anak adalah tanggung jawab iman. Mendidik anak adalah tanggung jawab iman. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan yang berikut, didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan bahwa janganlah, namun yang ketiga didiklah. Berarti ada sesuatu yang harus dihindari, ada sesuatu yang harus dilakukan, yang tidak ada tawar-menawar, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Itu perlu kita garis bawahi. Apakah kata didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan secara retoris? Apakah hanya dengan penyampaian kata-kata? Tidak. Tapi sesungguhnya adalah firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, justru mampu membentuk mereka dengan penuh iman yang baik, mampu menunjukkan kasih, mampu mendidik, dan mampu juga menunjukkan suatu keteladanan. Didiklah berarti perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kata didiklah berarti dibutuhkan disiplin dan pengajaran. Di dalam pendidikan, di dalam mendidik dibutuhkan suatu kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan berarti membiarkan anak, tapi di dalam disiplin ada pengajaran, ada ajar dan mengajar, ada tuntutan yang harus dilakukan. Itu sebabnya ketika guru mengajar, ketika orang tua mendidik, pasti harus ada cara metode bagaimana anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia seringkali memberikan suatu hukuman tanda kutip, bukan untuk membiarkan dia, tapi hukuman yang mendidik supaya memiliki tanggung jawab, supaya memiliki kepedulian, supaya menunjukkan sebagai anak yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana ketiga poin ini bisa kita laksanakan secara gereja dalam pelayanan sebagai orang tua? Dikatakan dalam Ulangan 6 pas ayat 7, lakukanlah pengajaran itu secara berulang-ulang. Lakukanlah pendidikan itu secara berulang-ulang, bersifat berkesinambungan, bukan sekali saja. Ketika anak tak bisa kita terima secara logika, ataupun mungkin sikapnya yang sulit kita terima, langsung undur diri, mengatakan sudahlah selesai sampai di sini, bukan. Ajarlah anak itu secara berulang-ulang. Dalam penelitian di Jepang justru pendidikan secara berulang-ulang menunjukkan kualitas pendidikan yang begitu baik dan mumpuni. Pendidikan secara berulang-ulang mampu membentuk daya ingat anak semakin hebat. Secara berulang-ulang, tidak ada bosan-bosannya mendampingi mereka, tidak ada bosan-bosannya untuk mengajari anak-anak. Karena dunia anak mengajari orang dewasa melihat kepribadian untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Itu sebab dikatakan siapapun harus seperti anak kecil ini untuk masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil yang harus ditata, yang harus diajar,
yang harus dituntun dan dia ingin diisi. Demikianlah orang dewasa itu tidak akan pernah mengatakan dalam dirinya, saya sudah sempurna. Tidak. Sebagai pribadi-pribadi yang adalah orang percaya, harus melihat bahwa kehidupan ini tidak ada yang sempurna, tapi kita selalu bergerak maju, selalu mengedepankan nilai-nilai kekristenan, dan justru selalu taat kepada Tuhan. Berulang-ulang, pada kapan dan di mana dikatakan, apakah di waktu Anda berjalan, apakah di waktu Anda duduk, ataupun di waktu Anda hidup. Cerita adalah bagian dari pengajaran yang efektif pada anak. Cerita mengandung nilai-nilai kehidupan, sangat cepat anak menangkap. Itu sebabnya kita juga, apakah sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan-pelayan, mari kita ajak orang tua dari anak-anak ini untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menceritakan pengalaman rohani, menceritakan pengalaman kehidupan, dan dengan sendirinya anak itu mengikuti. Saudara-saudari, kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Distrik 7 Samosir, siapa bahagia saat ini? Siapa bangga dengan diutusnya sebagai peserta Jambore distrik ini? Siapa menyesal? Gak ada menyesal. Siapa semangat? Oke. Iya. Tahan sampai jam 6 sore? Siap bertempur? Siap bermain? Luar biasa. Apa yang mau kita sampaikan kepada sahabat kita setelah pulang Jambore ini? Katakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang harus taat pada Tuhan dan selalu bersuka cita dalam setiap pengajaran. Banggakah sebagai anak sekolah minggu HKBP? Bangga. Banggakah sebagai anak sekolah minggu HKBP? Banggakah sebagai anak sekolah minggu HKBP? Siapa tahu mas sekolah minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12 orang dari 300. Siapa tahu mas sekolah minggu HKBP? Wah, hanya ini yang dari mana ini? Parpaba. Tepuk tangan buat Parpaba. Di belakang tahu? Tahu. Oke, di sini saya tahu. Oke. Berdiri. Oke ya. Sudah? Don. 2, 3, 3. Iya.
adik-adik sekolah minggu luar biasa. Bergembira dalam Kristus, hidup dengan rahmat. Nah, anak sekolah minggu harus lebih tekun lagi. Kamu adik-adik adalah pilihan di antara ribuan anak sekolah minggu di distrik 7 Samosir. Kamu diutus, kamu dipilih enggak oleh kakak-kakak sekolah minggu? Dipilihkah atau datang sendiri? Dipilih. Banggakah menjadi orang-orang pilihan? Banggakah menjadi orang-orang pilihan? Karena kita adalah orang yang dipilih, maka haruslah tetap tekun belajar akan firman. Tunjukkanlah hidup yang justru kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Perilaku anak-anak Tuhan itu harus perilaku yang menggembirakan. Anak-anak sekolah minggu harus menunjukkan semangat belajar. Apakah itu di sekolah minggu? Jangan malas, tapi katakan dalam hatinya, Pak, kalau aku tidak ke gereja, ada sesuatu yang kurang, Pak. Maaf. Kesannya aku kehilangan. Ada sesuatu yang hilang harus dicari. Ada yang hilang dibiarkan. Aku Pak merasa kehilangan, maka aku harus mencari. Aku harus ke rumah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan. Oke, anak sekolah minggu, mari semangat hari ini di Jambore ini. Adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Mungkin ini kesempatan kita ketika nanti diarahkan oleh kakak pendampingnya. Semangat, tunjukkan kekompakan, dan jauhkanlah membuang sampah sembarangan. Tapi harus kemana? Iya, tapi jangan pendeta lihat di samping kanan sudah banyak plastik. Gak tahu tak guru sekolah minggunya ikut juga membuang, tapi bertebaran sampah plastiknya dari baju kaosnya. Bisa nanti kita lebih tertib, lebih nyaman, lebih melihat kebersihan dengan baik. Puji Tuhan, semangat terus dan bergembira selalu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu menyapa kami pada pagi hari ini, pada kegiatan Jambore anak sekolah. Bapa di sorga, biarlah kiranya gereja tak mengedepankan, memprioritaskan pelayanan-pelayanan kepada anak-anak sekolah. Mereka adalah masa depan gereja, masa depan bangsa. Biarlah kami meletakkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai firman Tuhan menjadi pondasi kehidupan mereka, dan mereka bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang unggul, lebih hebat dan rendah. Tuhan, pada kesempatan kegiatan kali ini, biarlah Tuhan rangkaian kegiatan kami menyerahkan ke hadapan Tuhan. Tuntunlah para pelayan-pelayan Tuhan lebih berhikmat dan bijaksana untuk tetap Tuhan mendamping, menuntun, dan anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak yang seutama. Orang tua kami yang mana bertanggung jawab dalam pertumbuhan iman anak-anak, biarlah mereka Tuhan menunjukkan keteladanan sebagai orang tua yang adalah imam di tengah keluarga, supaya mereka menasehati, mendidik anak-anak dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan keteladanan, bukan dengan amarah,
Tapi Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mampu melakukan seturut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.